Hai semuanya, pada kesempatan kali ini Kak Yani akan membahas terkait dengan materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara kelas 8 halaman 195 dan 196. Langsung saja Kak Yani akan membahasnya. Sekarang kita akan mempelajari section 4, language focus. Kita akan belajar bagian 4, fokus ke unsur kebahasaan. Unit 1, did it rain last night? Unit 1, apakah hujan kemarin malam? Nah, poin A, asking for detail of a past incident with interrogative question. Jadi di sini kita akan mempelajari atau terkait dengan menanyakan rincian kejadian masa lalu atau masa lampau dengan menggunakan pertanyaan interrogatif. Nah, selanjutnya, before we can talk about a past incidents, we must know detail of incidents. Sebelum kita berbicara tentang masa lalu, kita harus mengetahui detail insiden tersebut. Selanjutnya, we can collect the detail by asking question. Nah, kita dapat mengumpulkan detailnya dengan mengajukan pertanyaan. We can ask interrogative yes or no question or WH question. Kita bisa menggunakan atau mengajukan pertanyaan interrogatif dengan ya atau tidak atau WH question. In this unit, pada bagian ini atau unit ini, we will focus on interrogative. Kita akan fokus terkait dengan pertanyaan interrogatif menggunakan yes or no. One way to ask the yes or no question is to use auxiliary verb did. Salah satu cara untuk mengajukan pertanyaan yes no question ini, kita harus menggunakan kata kerja bantu, yaitu kata kerja did. Selanjutnya, the auxiliary is followed by a subject and the base form of the main verb. Selanjutnya, kata kerja bantu tersebut diikuti oleh subjek dan bentuk dasar dari kata kerja utama. The other way to ask yes no question is by using past tense, to be, was, and were. Selanjutnya, cara lain untuk mengajukan pertanyaan ya atau tidak yaitu dengan menggunakan bentuk lampau. Bentuk lampau to be yaitu ada kata was dan kata were. When there is no main verb in the question. Ketika tidak ada kata kerja utama dalam pertanyaan tersebut, kita menggunakan kata kerja was untuk he, she, it. He ini dia laki-laki, dia perempuan, dan itu benda. And I. Sedangkan while, were for they, we, and you. Sedangkan kata kerja were ini untuk subjek they, we, and you. Nah, di sini intinya begini. Kita kan kali ini akan belajar terkait dengan menggunakan pertanyaan interrogatif, yaitu pertanyaan yes no question, yang dimana pertanyaannya nanti yes or no, yang jawabannya seperti itu. Nah, di sini kita harus menggunakan kata kerja utama. Ada dua cara. Yang pertama, kata kerja ini kan dalam bentuk lampau. Pertanyaan ini kita gunakan dalam bentuk lampau. Jadi kata kerja utama diawali dengan kata did. Selanjutnya, cara kedua yaitu menggunakan kata kerja to be. Kata kerja bantu to be. Kata kerja to be yaitu was dan were. Was ini digunakan untuk subjek she, he, it, dan I. Itu menggunakan kata kerja was. Sedangkan were ini jamak. Kalau was ini tunggal, kalau were ini jamak. Contohnya jamak ini sebagai pengganti dari kata subjek ya, pengganti dari subjek they, we, dan you. Berarti lebih dari satu. They mereka, we kami, dan you kamu. Maka kita gunakan to be-nya atau kata kerjanya itu were. Nah, berikut kita lihat contohnya agar tidak bingung. Kita lihat halaman 196. Look at the examples in the following table. They are taken from dialogue in audio 4.1. Jadi lihatlah contoh-contoh dalam tabel berikut. Contoh tersebut diambil dari dialog audio 4.1 table yes or no question for past incident. Jadi
tabel ini terkait dengan ya, pertanyaan ya atau tidak untuk kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau. Nah, di sini ada tabel nomor 1, no, number 1, 2, contohnya. Yang pertama, kolom pertama ada yes, no question with did. Nah, ini ada yes, no question ya, dengan menggunakan pertanyaan did di awal kalimat. Contoh nomor 1, did. Nah, ini cara pertama ya. Did you swim in the river? Nah, dengan pertanyaan seperti ini, maka kita harus menjawab. Kalau misalkan ya, yes. Kalau misalkan tidak, no. Maka dari itulah disebut dengan yes, no question. Did ini, itu adalah kata, did ini adalah apakah kamu berenang di sungai? Ini artinya apakah kamu berenang di sungai? Nah, did ini termasuk ke dalam, ini dia, auxiliary verb, kata kerja. Jadi, did ini merupakan yaitu kata kerja bantu. Selanjutnya, mari kita lihat pertanyaan kedua dengan menggunakan kata did. Did people throw their trash in this river? Yang artinya, apakah orang membuang sampahnya ke sungai ini? Did juga menggunakan kata did. Jadi, mau ini subjeknya tunggal atau jamak, tetap di sini menggunakan kata did, tidak beda. Kalau you ini jamak ya, lebih daripada satu. People juga jamak lebih daripada satu. Selanjutnya, yes, no question yang kedua. Mari kita lihat satu-satu dulu, Miss bahas di bagian ini. In this example, the auxiliary verb did is used because they are the main verb swim and throw. Dalam contoh ini, kata kerja bantu did digunakan karena kata kerja utama swim dan throw. Berarti pada contoh ini, kata kerja bantu did digunakan karena kata kerja utamanya swim dan throw. Jadi harus menggunakan kata kerja did. Selanjutnya, yes, no question with was dan were. Pertanyaan ya atau tidak dengan menggunakan kata bantu was dan were. Nah, seperti kayak ini bilang tadi bahwa was ini digunakan untuk subjek he, she, it. Jadi, setelah was ini pokoknya harus diikuti dengan kata tunggal. Subjeknya tunggal. Kalau were ini, subjeknya harus diikuti dengan jamak. Contohnya was, the river. The river ini kan satu orang dia. Sungai itu. Maka kita gunakan was di sini. Was the river this dirty back then? Yang artinya, apakah sungainya sekotor itu saat itu? Selanjutnya, were. Kan ini pertanyaan yes no question juga. Were ini jamak, maka setelah were ini harus diikuti dengan jamak ya. Many children, banyak anak-anak in the river. Were there many children in the river? Nah, yang di bold hitam ini merupakan subjeknya. Kalau was ini subjeknya tunggal, kalau were ini subjeknya jamak lebih daripada satu, many children. Mari kita lihat keterangannya. In this example, the past tense to be was and were function as the main verb. The river represents it and many children represent they. Nah, mari kita pelajari. Kak Yani akan bahas sedikit lagi. Dalam contoh ini, bentuk lampau to be yang katanya was dan were ini merupakan berfungsi sebagai kata kerja utama. Nah, ini ya, ini kata kerja utama. Was dan were ini merupakan kata kerja utama. The river, nah the river ini represent it. The river ini mewakili kata sungai ya. The river, sungai mewakili kata it. Dan many children represent they. Many children mewakili kata mereka. Many children ini they, mereka. Kalau the river ini it's. Nah, demikian yang dapat Kak Yani bahas. Mudah-mudahan adik-adik nggak bingung terkait dengan materi kali ini. Untuk kunci jawaban ada halaman 196. Kak Yani akan membahas di video selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you on your watching. See you on the next video. Bye-bye.